profesi yang diinginkan atau diinginkan banyak orang di Indonesia itu ternyata jadi content creator. Diinginkan. Jadi kayak the most itu ya, profesi yang dicita-citakan itu lah jadi content creator. Mungkin karena mereka berasumsi bahwa jadi content creator tuh duitnya banyak gitu. Betul. Kenyataannya adalah content creator tuh duitnya nggak ada. Kalau bisa jadi seorang content creator yang punya penghasilan 100 juta per bulan, pasif lagi, wah enak banget dong. Oke dong. Di Indonesia hidupnya enak lah, basically enak lah gitu. Nah dari situ saya ketemu ide, kapa nggak bikin gerakan aja rich creator ya, daripada content creator. Rich, kaya kan? Kaya gitu. Mindsetnya udah dari awal udah ditetapkan, rich creator. Rich creator adalah content creator yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan dari bikin konten, bukan dari endorse. Problem dari banyak content creator adalah ngabisin 99% waktunya untuk bikin konten, beli kamera, pakai studio lampu dan sebagainya, kayak gini, effort semuanya kan, biaya semuanya. Tapi konten yang dihasilkan ini kalau diupload tuh nggak ada harganya. What if seorang content creator yang sudah posting kayak begitu, kalau konten itu disusun secara rapi, terstruktur, ini jadi konten premium ada harganya. Ko Denny Santoso, selamat datang. Thank you. Ini adalah guru saya nih ya. Akhirnya bukan mau ya, karena memang jadwalnya jaraknya jauh ya di Malang. Yes, karena tinggal di Malang kan. Tinggal di Malang, di kontak udah lama nih. Tapi memang baru kebetulan ada agenda yang tepat ya, yang cocok ya, yang pas. Ko Denny, makasih banyak nih bersedia hadir. Untuk kita yang masih baru belajar. Tapi udah keren. Karena kan saya waktu itu kan belajar di Surabaya ya. Waktu itu kita satu table waktu makan malam. Saya sempat curhat lah waktu di Idea Cloud kan. Saya sempat curhat ke Ko Denny, gimana nih. Terus waktu itu disemangati lah. Pulang-pulang bikin konten itu kan. Action taker banget ya. Action taker banget gitu. Dan alhamdulillah dapat ini YouTube play button ya. Ini baru nungguin Ko Denny nih dari kemarin nih. Kita buka nanti di akhir ya. Oke, Ko Denny izin ya. Jadi biasanya kan gurunya yang banyak ngajar. Sekarang saya yang banyak tanya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, banyak bercerita. Karena saya masih pengen banyak belajar. Apalagi saya dengar Ko Denny kan sekarang banyak berbicara tentang rich creator. Rich creator apa nanti kita tanya lah detail ya. Kita bongkar ya. Iya. Saya pengen tahu kesibukannya apa sih sekarang Ko Denny ya. Podcast kesana kemari. Salah satunya itu. Well, kesibukan ya. Tetap ya kayak begini podcast kesana kemari. Kemudian kita punya event Rich Creator Gathering. Jadi lagi bikin gerakan Rich Creator kan. Yang ini ya? Iya, jadi lagi muter-muter karena nggak semua orang kan nontonin YouTube ngerti gitu kan. Tapi content creator di Indonesia cukup besar. Jadi kemarin ke Medan, ke Bali, ke Jogja. I think bulan depan itu ke Bandung. Habis itu Surabaya gitu. Jadi muter-muter. Terus. Ya. Kampanye. Rich creator gitu sih. Karena lagi in sekarang. Lagi ngetren banget sih sekarang itu. Terus selain rich creator apa lagi kalian? Udah, cuman itu aja. Fokus di situ sekarang. Fokus di situ aja. Di Tribelio di situ gitu kan. Tribelio kan as a platform yang dipakai rich creator. Untuk rich creator masuk ke situ ya. Iya. Oke, sekarang mau tanya rich creator tuh apa sih? Ini kan nih ada bukunya nih. Rich creator ya? Yes. Mau beli buku ini di mana nih, Ko Denny? Langsung ke Instagram saya aja, di link di bio-nya. Oke, sip gitu ya. Aja. Nanti kalau ada sobat Kardan yang mau beli, Denny Santoso, link di bio-nya. Langsung ya, oke. Gimana, Ko Denny boleh cerita? Jadi kemarin itu lihat-lihat data di kata data.id kalau nggak salah itu profesi yang diinginkan atau diinginkan banyak orang di Indonesia itu ternyata jadi content creator. Diinginkan. Jadi kayak the most itu ya, profesi yang dicita-citakan itu lah jadi content creator. Mungkin karena mereka berasumsi bahwa jadi content creator tuh duitnya banyak gitu. Betul. Kenyataannya adalah content creator tuh duitnya nggak ada. Gitu ya? Fakta brutal itu. Faktanya seperti itu gitu. Mostly cuman endorse sama kalau YouTube kayak begini berarti AdSense. Ya. Kebanyakan. Betul. Nah kalau AdSense, iya kalau viewernya 1 juta ya cukup lah. Tapi kalau viewernya baru kayak 5.000, 6.000 per video gitu, nggak cukup. Fakta punya saya sendiri aja itu followers hampir 0,5 juta ya, 460 ribuan lah something. Saya udah 1.500 video dan posting tiap hari. Itu income cuma 3 juta, 2,9, 3,4 juta sebulan.
kagak kuat lah buat bayarin tim aja kagak bisa. Nggak cukup UMK dong di bawah UMK ya? Nggak bisa. Kecuali memang Anda selebriti gitu kan. Tapi kan ini kita ngomong majority of Indonesia, bukan selebriti gitu. Betul. Jadi AdSense nggak bakal hidup. Udah clear. Oke. Endorse, kalau followers ini udah 100.000, 200.000, udah enak. Tapi kalau baru mulai, follower masih 5.000, itu kan strugglingnya di situ. Betul. Kagak ada yang mau endorse juga. Iya, siapa yang mau kan, masih dikit kan? Masih dikit gitu. Orang juga milih, mending endorse yang lebih besar gitu. Jadi, dua income ini tidak bisa diandalkan. Itu. Dan endorse pun yang terjadi adalah, ya bulan ini dapat, bulan depan enggak. Iya, betul. Jadi, ini kok kayaknya profesi yang menarik, tapi kok nggak menghasilkan gitu. Jadi akhirnya saya mikir, oke, yang diinginkan apa sih sama content creator? Ya of course punya duit yang banyak dari hobinya dia ngonten kan sebenarnya. Betul. Kenapa ngonten? Ya karena bisa kerja dari rumah, ya, fleksibel waktunya, gitu sih. Jadi akhirnya saya ketemu bahwa kalau bisa jadi seorang content creator yang punya penghasilan 100 juta per bulan, pasif lagi, enak banget dong. Oke dong. Di Indonesia hidupnya enak lah, basically enak lah gitu. Nah dari situ saya ketemu ide, kenapa nggak bikin gerakan aja rich creator ya, daripada content creator. Rich, kaya kan? Kaya gitu. Mindsetnya udah dari awal udah ditetapkan, rich creator. Rich creator adalah content creator yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan dari bikin konten, bukan dari endorse. Dari bikin konten. Kan content creator, berarti skillmu apa? Bikin konten kan? Nah itu kan kenapa nggak dijual? Kenapa nunggu endorse gitu? Jadi dapat duitnya dari mana nanti? Nah, problem dari banyak content creator adalah ngabisin 99% waktunya untuk bikin konten, beli kamera, pakai studio lampu dan sebagainya, effort semuanya kan, biaya semuanya. Tapi konten yang dihasilkan, ini kalau diupload tuh nggak ada harganya. Viewsnya sedikit. Bukan nggak ada duitnya, maksudnya kan nggak dikasih harga. Tidak kan? Menghasilkan. Kan kalau upload kan gratis. Betul. Kan tidak diupload ada duitnya kan nggak. Betul. Gitu. Nah, what if seorang content creator yang sudah posting kayak begitu, kalau konten itu disusun secara rapi, terstruktur, ini jadi konten premium ada harganya. Jadi kontennya sama, misalnya ibu-ibu ngomongin parenting deh. Ya, ngomongin parenting, dia sharing parenting banyak banget di Instagram. Kontennya bagus lah gitu ya? Intinya bagus lah gitu. Nah, itu kan random ya, kontennya kan random kan. Setiap hari posting aja. Potongan pendek-pendek. Gitu. Kenapa tidak diurutkan saja kontennya? Akan jadi sebuah produk digital, entah itu ebook, entah itu e-course, entah itu template, worksheet, printable, macam-macam. Betul. Tiba-tiba konten yang tadi sporadis nggak ada harganya, tiba-tiba jadi ada harganya. Betul. Begitu diubah jadi bentuk ebook aja tanpa modal nih, kontennya sama nih, urut doang, 100.000 per konten. Nah gitu. Jadi e-course 500.000, 300.000 per konten, bisa jutaan juga. Punya saya bisa jutaan juga per konten. Jadi tiba-tiba jutaan. Gede. Nah itu yang disebut dengan rich creator. Nah semuanya kita tuh punya background tertentu, punya expertise tertentu, punya experience tertentu. Sekolah udah 18 tahun, masih ada kursus atau apapun, belajar apapun, expertise-nya ada, pengalaman kerja ada. Masuk di sini dong. Iya, betul. Berarti ini mahal dong sebenarnya. Betul, ada informasi di sini kan banyak. Cukup mahal nih. Tapi problemnya adalah ini kan dibuat untuk cari income. Problemnya adalah ketika cari income yang dijual tuh bukan ini sepenuhnya, tetapi bottleneck-nya di waktu dan tenaga kita. Kita belajar apapun itu, kemudian kita kerja, kan dibayar hourly. Sebenarnya kan 8 jam sehari gitu kan. Betul. Kalau dibuat lebih banyak lagi kita nggak bisa. Nah mindsetnya adalah kenapa tidak isi ini diprodukkan sehingga bisa dijual tanpa saya harus jual waktu. Gitu mindsetnya gitu. Jadi bikin sejenis e-course bisa dibilang ya? E-course, e-book, apapun atau itu. e-book. Ya. Jadi tapi gini, mindsetnya bukan jualan informasi, mindsetnya adalah jualan transformasi. Kenapa? Apa bedanya tuh? Informasi gratis banyak. Di YouTube buka bisa. Apapun bisa gitu. Tapi intinya adalah kalau kita mau bikin e-book, mau bikin e-course, mesti dipikirin bahwa audiens kita setelah consume produk kita itu bakal jadi apa, bakal bisa apa. Jangan cuma asal kita jual aja. Ini jadi nggak etis. Karena transform itu bahasanya harus transformasi. Gitu sih sebenarnya. Jadi dari orang yang mungkin tadinya tidak tahu menjadi tahu kan gitu ya, belajar di situ. Dan menghasilkan sesuatu untuk dia lah. Gitu. Kalau sekarang kan kalau ini bicara rich creator ya, dan konten creator ini kan banyak ya sebetulnya tersebar di Indonesia, bahkan di rumah masing-masing ya gitu banyak ya. Banget, yes. Makanya potensinya besar dan mereka itu kan punya kemampuan ya, punya informasi
yang kadang-kadang tuh tidak terstruktur. Tidak terstruktur. Scatter ya? Iya, scatter. Scatter ya, tersebar gitu kan? Yes. Tapi kalau memang diajarkan caranya, diurutkan kan gitu ya, dia akan membentuk pola dan itu ada duitnya, ada duitnya. Iya, oh, gitu. Itu tujuannya. Karena orang itu tidak mau kok. Kan ada yang bilang kayak, Dan kalau di YouTube banyak yang gratis, ngapain sih harus bayar? Ya, betul. Banyak yang ngomong ke saya kayak begitu. Pertanyaan saya simpel. Kalau YouTube gratis, kenapa anakmu masih sekolah? Iya, beda. Kan informasi di sekolah ada di YouTube semua. Tetapi kan di sekolah ada strukturnya, ada urutannya, ada kurikulumnya dan sebagainya. Ada experience-nya juga. Ya, itu yang dicari kan. Jadi tidak sekedar informasi aja gitu. Jadi kalau kita bisa ngurutin sambil ngarahin lah, ini urutannya begini loh, arahnya begini loh, bisa ditanya jawabin, nah itu jadi ada value-nya. Gitu sih. Kan ini kan sebetulnya kalau kayak sejenis e-course itu ya, kalau yang saya sering alami kan dulu saya alul workshop tuh workshop di mana-mana gitu ya, termasuk belajar ke Kodeni juga kan. Artinya kan sebetulnya ini workshop yang didigitalkan kan, bisa dibilang seperti itu. Yes. Artinya cuman ini karena konteksnya digital, artinya nggak perlu serapih workshop kali ya. Artinya kan kalau workshop 2 hari full kayak gitu kan, nyiapin event juga dan sebagainya. Ini kan bisa dibilang modalnya kamera, tinggal put di depan, kita tinggal ngajar, tapi strukturnya dirapihin. Yes. Gitu. Mau itu atau e-book sama aja. E-book bentuknya teks. Nah, kaitannya sama buku ini sama Kodeni apa nih? Kita ngomongin ini Bible-nya lah. Oh, Bible-nya. Jadi buat orang yang belum tahu apa-apa, start dari mana ya baca ini dulu lah. Ini memberikan wawasan besarnya lah. Dunianya itu seperti ini loh. Duitnya tuh banyak loh sebenarnya. Contoh misalnya gini. Jadi gini, gambarannya sebenarnya yang dijual itu ya, ketika kita bisa menemukan namanya information gap, maka kita bisa memonetize gap itu. Gambarannya singkatnya gini. Kalau misalkan di sebuah kampung semuanya pada bisa jahit, maka saya buka kelas jahit nggak laku. Nggak laku karena udah pada bisa kan? Udah pada bisa. Tapi kalau semuanya kagak bisa dan saya punya kelas menjahit, maka itu jadi laku karena ada gap. Betul. Kamu nggak tahu, aku tahu. Ada gap. Nah itu yang bisa dijual tuh itu. Nah maka dalam konteks yang lebih luas, apa sih yang menjadi gap di masyarakat ini? Kalau kita bisa menemukan itu, misalnya, ada ChatGPT baru keluar, kamu nggak ngerti, aku ngerti loh. Iya. Kemarin saya bikin koleksi perintah ChatGPT, 1.400 perintah mantra ChatGPT. Dijual berapa? 99.000 kali 2 bulan dapat 300 juta. Modalnya apa? Bikin. Modal ChatGPT juga. Modalnya bikin gitu aja. Tapi intinya adalah nggak perlu modal HPP kan. Modalnya dari kreativitas. Kelihatan orang nggak ngerti, orang nanya, aku tahu nih caranya nih, udah dibikin dijual 99.000. Di awal aja kan bikin kayak gitu kan. Jadi awalnya doang kan bikin sekali, dijual berkali-kali. Nah, sampai hari ini masih laku. Ya kan lumayan. Pasif income dong. Iya, berarti jatuhnya. Emang. Dan cuman HPP cuma sekali bikin doang ya? Iya, nggak ada HPP. Kalau ada HPP itu juga ya. Nah, menariknya gini sebenarnya. Kalau misalkan dalam 1 bulan, let's say kita ngomong dalam 1 tahun nih, Januari, kita bikin produk digital dan laku ya, kita asumsinya laku. Maka kan dia laku terus nih ceritanya. Nah, bulan Februari, kenapa nggak bikin produk digital kedua? Laku lagi dong. Di akhir tahun kita punya 12. Kita punya 12. Kalau satu produk ini sebulan laku 5 juta aja, ini ngomong kecil ya, 5 juta aja sebulan, maka ketika di akhir tahun kita punya 10-12 produk. Kalau 5 juta jalan, itu 60 juta passive income. Ya, dan nanti kalau bagus akan continue terus ya? Nah, continue terus kan kalau memang bagus, kalau memang evergreen. Saya punya produk digital, salah satunya ini, binaural audio untuk PD public speaking. Terus jalan itu. Semua orang mau ngonten nggak pede, dengerin itu doang sambil tidur seminggu jadi pede kan? Alam bawah sadarnya dipengaruhi. Dan itu kan yang dibuat kan sengaja ya. Ada effortnya dan memberikan dampak sehingga orang mau transform kan gitu ya. Yes. Itu kan terus jalan gitu. Ya, langsung menghasilkan terus ya. Sebelum acara ini kan ke Jakarta, saya juga lagi rekaman kemarin 3 hari yang lalu. Binaural audio juga untuk Money Magnet. Bikin sendiri itu? Bikin sendiri, ke studio rekaman, terus diatur binauralnya, dikasih gelombang theta gitu. Oh gitu. Iya. Effortnya sekali. Income-nya berkali-kali. Iya, enak juga ya kayak gitu ya. Kita mau bikin apa nih Pak? Cara dapat ini. Cara dapat ini. Dalam waktu berapa bulan kemarin? 5 bulan ya? 5-an ya? Kalau 5 bulanan. 4 bulan sebelum pelebaran. 4 bulan. Nah, udah ajarin aja. Iya.
Tapi kadang nggak pede ya, ada orang yang lebih jago kan. Kalau bikin kue saya bisa. Bikin roti saya bisa. Tapi kalau bikin ini ya emang perlu effort. Bukan berarti nggak bisa ya. Artinya kan sebetulnya tinggal kita bukan bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau. Yes, ya. Kan gitu. Di structure aja caranya. Iya kan, tinggal beli ini kan, selesai kan. Baca ini, cari-cari lagi informasi lain kan. Iya. Udah langsung bisa kan. Sebetulnya seperti itu. Sekarang ini eranya lagi era content creator ya. Content creator. Content creator ya? New creator ekonomi itu kita fokusnya bukan lagi di produk. Ketika kita mau bisnis online atau ketika kita mau jualan itu bukan lagi mikirin produk apa yang saya jual, tetapi gimana caranya saya bisa dapetin attention. Kalau saya bisa datengin banyak attention ke tempat saya, orang perhatiin saya, ngomongin saya begini, maka saya bisa jual apapun sebenarnya. Tinggal cerita aja, aku punya ini loh, aku punya roti ini loh misalkan gitu. Bisa gitu kan. Jadi yang penting adalah gimana Anda bisa datengin attention ke diri Anda. Gitu. Dunianya seperti itu. Saya pengen nanya deh ini ke gurunya langsung. Ini saya dengar dari istilah dari Koden ini tentang old economy dan new economy, boleh cerita nggak Koden ini? Yes. Ini kan kita ngomongin konten kan, berkaitan kan? Ya, jadi old economy yang tadi. Old economy itu fokusnya produk. Jadi kalau mau punya bisnis selalu mikirin produk apa yang saya jual, produk duluan terus. Betul. Karena kalau ada produk, maka buka toko. Zaman dulu kan begitu ya. Buka toko, orang akan datang. Dan terjadi transaksi. Jadi urutannya produk dulu, kemudian ada orangnya, ada audiensnya, maka ada transaksi. Itu old economy. Nah, new creator economy itu adalah kita attention duluan. Gimana caranya kita dapetin awareness orang, attention ke sini. Kalau ada yang memperhatikan kita, otomatis itu kan ada audience. Maka kita bisa transaksi. Gitu. Jadi fokusnya bukan di produk, tapi di attention. Produknya bisa dropship, bisa affiliate, bisa macam-macam kan sebenarnya kan. Gitu. Asal sekarang siapa yang pegang attention paling gede bisa lebih menang lah. Gitu sih. Toko sebelah cuma jualan sepatu misalkan, tapi sepatu saya ada gimmicknya macam-macam sehingga ramai sekali. Betul. Orang lihat ke sini, ya ini pasti lebih ramai. Betul. Gitu. Jadi gitu kita dikenal orang dulu ya. Dikenal orang dulu. Atau jadi terkenal dulu, baru jualan gitu. Iya, kurang lebih dapat attention lah. Ya, kasarnya gitu lah. Kasarnya gitu. Kan banyak juga content creator sekarang tiba-tiba mereka jualin produk karena mereka sudah dapat attention ya. Mereka punya attention, modalnya attention. Sehingga bisa terjadi transaction ya gitu ya. Yes. Apakah bisnisnya bakal sustain atau tidak, itu urusan manajemen bisnisnya. Tetapi untuk start di awal, modalnya attention. Iya kan? Kan urusannya beda. Ini kan betul. Ngomongin itu. Berarti ini kan kurang lebih kalau kita bicara dikaitkan dengan branding, ini kan kayak personal branding kali ya kalau ini. Seperti itu ya. Yes. Nah, bicara personal branding itu kan plus minus ya. Artinya dampak positifnya besar, pasti lebih besar daripada negatifnya sebenarnya. Nah, daripada negatif. Berarti kalau negatif kita jagain aja biar gak jadi negatif gitu ya. Iya. Gitu aja. Iya, kitanya jangan aneh-aneh lah. Aneh-aneh. Kan banyak yang kayak nanti kalau personal branding saya terkenal, nanti kalau sayanya ada apa-apa ngerusak bisnis saya gitu ya. Lu jangan ada apa-apa. Iya, itu dia. Iya kan? Betul. Gitu. Iya kan suka bicaranya ke situ ya. Ada risiko dari personal branding karena ketika bisnis kita terkait ya dengan personal branding kita, ada apa-apa dengan kita, maka bisnis kita kena masalah. Makanya jangan ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kalau misalkan personal branding tidak dibangun pun, kan ada risiko juga. Iya. Diajar kompetitor habis. Iya. Let's say jualan ini tadi, betul. Nggak pakai personal branding, nggak pakai kayak sekarang begini. Iya, gitu. betul. Terus tiba-tiba kompetitor sebelah bikin attention-nya gila-gilaan, jutaan ngomongin punya dia gitu. Siapa yang diingat sama market? Dia duluan. Walaupun kalau perusahaan corporate branding udah berjalan, tapi ini kan lebih ke personal branding kan. Ini kita yang dikenal ya. Yes, ini memungkinkan orang-orang yang bukan siapa-siapa ikutan bertanding di kancah creator ekonomi. Karena gampang sekali ya. Tinggal diposting. Mungkin mindsetnya begini. Zaman dulu ngiklan di TV mahal kan? Ya. Kayak miliaran untuk 30 detik gitu. Itu miliaran. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok mahal? Jawabannya adalah karena satu Indonesia matanya itu ke TV. Iya, betul. So all the attention itu ke TV. Betul. Nah, hari ini itu sudah nggak centralized attention lagi, sudah distributed attention. Kita bisa menciptakan punya kita sendiri untuk mendapatkan masing-masing attention kita sendiri. Betul. Nah, berarti kita punya kesempatan untuk bersaing sama big corporation. Iya. Jadi jangan malah pesimis, malah ini kesempatannya. Dulu nggak bisa. Ya. Makanya dari Corbusier bikin channel sendiri. Iya, keluar aja dia. Duitnya masuk ke dia semua. Dan lebih gede kan? Lebih gede. Terus bikin kemana-mana kan, melebar kan, menggurita juga kan? Yes. Duitnya mau kemana? Ya invest lah.
nambah attention di sini, nambah channel ini di ini, channel ini gitu kan. Nambah attention, beli attention. Oke. Kode ini kan kayak Kode ini bicara tadi kita ngomongin rich creator ya. Kode ini kan membikin apa ya, jualan tadi kayak ChatGPT atau video audio ya, audio binaural kayak gitu. Itu prosesnya berapa lama sih? Kode ini kita nggak ngomongin orang Kode ini, berapa lama sih prosesnya sehingga satu produk itu jadi? Oke, macam-macam. Tiap produk beda-beda. Binaural itu bikin skrip paling sekitar less than 1 week. Oke. Ya, less than 1 week. Kemudian habis bikin skrip, rekaman itu ya sehari ya. Rekaman kan cuma 3 jam selesai. Langsung. Editing dan sebagainya paling semingguan lah. Itu sama orang lain dikerjainnya kan? Iya. Ya, bukan kita yang editing. Bukan, semingguan lah. Itu sama studio kan. Iya. Jadi 2 mingguan gitu. Kalau untuk model yang binaural audio. Kemarin yang saya punya online course itu bikin outline itu 2 hari, bikin outline. Outline-nya doang 2 hari? Outline-nya doang 2 hari. Habis itu syutingnya sehari saya. Syutingnya sehari. 3 hari. Habis itu editingnya agak lama, karena kan videonya satu-satu gitu, dan ada kayak 30 video gitu. Itu sekitar mungkin 1 minggu setengah. 1 minggu setengah, 2 minggu lah ya basically lah. Jadi satu produk tuh 2 minggu. 2 mingguan gitu. Terus yang tadi bahkan seminggu gitu ya. Saya nulis buku yang sebelumnya, yang content creator black book. Oke. Itu 1 week nulisnya. Itu ditulis? Nulis. Nggak pakai ChatGPT? Nggak, pure. Belum ada, itu 2021. Oh iya, belum. Itu seminggu full. Nulis, 3 hari review ulang, dibaca lagi enak nggak ya, itu 3 hari. Habis lempar ke percetakan layouting sampai jadi ya 3 mingguan lah, jadi hampir sebulanan itu, ini 2 bulan ya. Itu pun kan nggak full Kode ini kan, sebagian yang dikerjain sama orang lain kan, artinya secara waktu seminggu, bisa lebih pendek ya. Seminggu sampai 10 hari lah ya, sekitar itu bisa lempar gitu. Itu kan sekarang itu kan sekarang kan, karena udah bisa dibilang expert ya, karena udah skillnya udah biasa. Saya pengen tahu kalau dulu gimana Dulu kan workshop offline ya. Offline ya. Pernah nggak dulu bikin produk-produk yang kayak gini? Produk digital dulu pernah, nyuruh tim aja. Hah? Nyuruh tim. Syuting, lu aja syuting. 2015 sudah punya produk digital juga, nyuruh tim sih. Nyuruh tim. Nah, itu cuman 1 menit beres. Bikinin ini. Tapi ada yang menarik itu. Satu tim saya itu saya minta dia untuk bikin kelas waktu itu international dropshipping. Oke. Ngajarin orang dropshipping dari China ke worldwide gitu. Lagi ramai dulu kan dropship ya? Iya. Nah, waktu itu bikin kelas itu dia yang praktekin kan, karena dia yang bikin, yang syutingnya kan dia gitu. Iya. Dia praktekin sendiri, pakai duit sendiri. 1,5 juta modalnya gitu. Tahu nggak, dalam waktu 6 months dapat 8 miliar. Buset. Langsung keluar dong. Udah nggak usah ditanya. Siapa tahu masih nimba ilmu. Kan ada yang masih nimba ilmu gitu. Waduh. Ya, bagus sih buat saya, kayak keren. Bukan yang inisialnya R, bukan itu? Yang suka ngisi-ngisi, bukan ya? Bukan. Oh gitu ya. Bukan. Adalah timnya ya. Oh itu dia sampai berhasil ya. Ya begitu. Ya oke, buat saya ya oke. Maksudnya ilmunya kan works dong. Lo proven kan? Mau proven. Bukti sendiri. Bagus. Ujungnya bikin sendiri dia. Ya itulah tantangan ya namanya. Risikonya kan di situ kan. Ya nggak apa-apa, tapi I'm happy. Tapi happy kan, karena timnya tumbuh ya. Kalau ini timnya tumbuh kan. Oh gitu ya. Kode ini pengen tahu basicnya tuh apa sih? Ini kok jadi seorang digital marketer kok bisa mendalami digital marketer? Awal mulanya kan bisnis saya suplemen. Jadi import suplemen dari Amerika. Itu dari tahun 99. Berarti umur berapa tuh 21. Umur 21 sudah impor suplemen dari Amerika. Tahun 99. 2007 berarti 8 tahun. Itu kita udah established lah, one of the biggest di Indonesia lah waktu itu. Apa mereknya? Ultimate Nutrition. Ultimate Nutrition. Masih laku kan sekarang? Enggak, kita udah selesai. Udah jual? Udah close. Oh, udah jual. Yeah. 2007 itu kita bikin event juga cukup gede. Jadi kita punya event roadshow namanya Ultimate Body Contest. Itu kita punya 24 apa 27 kota per year roadshow gitu. Jadi kita cukup gede. Saingan kita waktu itu Elmen. Cuman Elmen di TV ya. Kita nggak masuk TV gitu. Jadi nah, 2007 basically sudah work from home, udah nggak ngapa-ngapain, udah kayak cari duit lewat online tuh gimana caranya. Jadi saya browsing, pengen explore aja. Ketemunya
digital marketing, internet marketing waktu itu namanya. Jadi dari situ belajar semuanya, landing page, SEO, Google Ads, PPC, jualannya affiliate produk digital 2007 itu, gitu. Dari awalnya dari situ sampai sekarang, karena memang suka sama teknologi ya, sama komputer tuh suka banget. Gitu. Interestnya situ. Interestnya basicnya padahal nggak ada IT. Background sekolah IT. Oh IT, iya, programmer jadi saya, agak nyambung ya. Programmer saya. Oke. Gitu. Cuman programmernya cuma sebentar aja, freelance programmer, habis itu udah nggak lagi. Gitu. Jadi itu mulainya di situ sampai sekarang ya udah keterusan. Iya iya. Jadi kebetulan waktu itu mungkin bisa jadi di awal-awal ya kalau ini ya. Salah satu riset yang saya lakukan adalah, saya nggak punya privilege kayak orang-orang yang mungkin punya network kayak orang kaya sekali, networknya kaya banget gitu. Saya tuh pengen bisa mengerjakan sesuatu yang income-nya gede. Okay. Makanya kan Google-nya juga itu, nyarinya juga itu. Dan kalau di dunia digital ya satunya jual produk digital sama jadi affiliate. Kalau buat saya ketemunya itu. Ya kalau teman-teman di sini bisa nemuin yang lain ya silahkan. Saat itu ya, saat itu. Sampai hari ini menurut saya masih ya. Karena produk digital nggak ada modal. Iya. Bisnis apa yang marginnya 100%? Ya, sekali aja bikinnya kan kayak tadi kan? Sekali aja dan marginnya 100%. Kan nggak ada yang kayak begitu kan. Nah, dengan begitu kalau kita bisa nguasain dunia ini gitu, ya itu source of fund yang gede banget. Gitu sih. Tinggal habis itu terserah teman-teman kan mau diinvestkan ke properti, ke saham, deposito kan terserah. Tapi income terbesar itu dari situ. Nggak ada potensinya ya, nggak ada kerjaan yang bisa ngelawan sebenarnya. Karena gaji orang berapa sih? Gaji orang puluhan juta pasti lewat kan? Ya. On average ya kita adalah direktur yang gajinya 100 juta, 200 juta. MM-an gitu. Juga ada lah. Ya, gitu. Tapi jadi jualan produk digital buat saya juga MM-an gitu. Jadi ya enak kan, time freedom semuanya gitu. Artinya kan tujuannya tercapai tapi dengan jalan yang itu kan gitu. Karena kalau dengan jalan rata-rata orang dengan bekerja untuk mencapai itu tuh nggak gampang ya. Iya, nggak gampang dan waktunya habis. Saya lebih suka di rumah nonton Netflix. Oh iya. Sama anak. Sama anak. Anak saya juga homeschool. Homeschool juga. Kemarin ikutan Idea Cloud. Ikutan di kelas. Umur berapa? 10 tahun, 11 tahun. Udah ikut? Ikut Idea Cloud kemarin. Bapaknya dong presentasi depan. Bapaknya presentasi, anaknya nyatet. Sudah dilatih begitu. Dari kecil ya? Sudah dibangun awareness-nya agar dia mau mau belajar ya dari kecil belajar, ya. Kadang-kadang kita merasa telat ya gitu ya kita itu. Iya, anak kecil bagus lah. Kita do not underestimate inilah anak kecil lah, otak anak kecil lah. Berani kok di depan nanya sama Coach Robi juga nanya. Oh, nanya. Kan kita buset berani juga loh. Gitu sih. Sama bapaknya nggak nanya tapi? Sama bapaknya nanya di rumah. Di rumah. Sudah bikin konten. Sudah bikin konten. Kemarin konten pertamanya. Saya anaknya Denny Santoso, jadi saya punya privilege buat nanya papa saya. Buat teman-teman yang mau nanya, silahkan tulis di komen. Gitu. Keren juga loh. Pintar memanfaatkan leverage-nya. Artinya kan bapaknya udah dikenal orang kan, lebih mudah, lebih cepat. Tapi itu kan nggak semua orang pede untuk mau tampil kan seperti itu. Proses kan, orang tuanya kan harus ngarahin kan. Itu extrovert, introvert anaknya? Introvert. Introvert. Aduh, kita sampai waktu lebih kecil lagi tuh kayak, aduh ini nggak bisa ngomong ini. Disuruh bikin kalimat aja struggling nangis. Sekarang bisa ngomong begitu, tiba-tiba hafal aja. Itu apa yang Ko Denny lakukan tuh saat itu? Boleh tahu soal itu? Boleh. Jadi kalau contohnya gini, ketika traveling sama saya aja gitu ya, kita bilang, kalian umurnya kan masih kayak 8 tahun, 9 tahun gitu. Kalian tuh punya benefit of age. Benefit dari umur kalian yang masih muda. Contohnya apa? Kita jalan aja di restoran, kalian nanya, itu waitress tuh turun kepalanya, dengerin kalian gitu. Itu satu. Kedua, naik pesawat coba. Kita bukan bisnis kelas, yang bawa anak kecil disuruh masuk duluan nggak? Iya kan? Orang tua dan yang hamil, ibu hamil dan bawa anak kecil duluan. Masuk duluan. Aku bilang 3 tahun lagi lu nggak bisa loh kayak begini. Ini benefit of age gitu. Terus kemarin juga di kelas Idea Cloud. Ada ibu-ibu datang, kemudian ditanya, namamu siapa? Dijawab William. Cita-citanya apa? Mau jadi orang kaya. Iya. Langsung heboh, langsung teman-teman dipanggilin, coba ditanya nih anak ini nih gitu. Nah, artinya adalah kalau papamu yang bilang begitu diketawain orang. Betul. Tapi kalau anak kecil bilang gitu, itu keren gitu. Orang awesome ya, awesome kok bisa kayak begini gitu kan. Jadi kejadian-kejadian itu saya feedbackin ke dia bahwa lu punya benefit sebagai anak kecil itu bisa kayak begini itu orang suka. Dan dia nerima itu dengan baik.
Artinya adalah mumpung masih kecil dimanfaatkan. Itu yang terjadi sih. Jadi kita harus terus kayak gitu. Ada kejadian apa, ini bisa kontribut nggak ke kepedeannya dia, terus kita bimbing kayak gitu. Gitu sehingga sih. dari yang tadinya introvert, maksudnya dia mau speak up. Iya, dia kan nggak kenal kata introvert. Iya. Bapaknya kan yang kenal gitu. Iya, kita biarin aja, masa dibilangin lu introvert kan enggak lah. Iya. Itu kan jadi mental block. Iya, tapi makanya kita tuh semakin kadang-kadang nih teman-teman ya semakin pinter ngerti banyak hal semakin jadi mental block. Oke. Karena dilabel-label kan, gue introvert, gue nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Betul, setuju. Itu problem itu. Betul, Nah, anak saya introvert tapi dia nggak kenal kata introvert. Ya dia maksain aja belajar. Shooting, saya ajarin cara misalkan ikut kelas, nyatet. Kita ajarin note taking itu kayak apa. Kalau ada nggak ngerti itu garis bawah 2. Misalnya gitu. Jadi kalau garis bawah 2, nanti setelah break, lu nanya ke coachnya, garis bawah 2 itu artinya apa? Jadi kita ajarin kayak gitu. Ngomong di depan kamera, kok bisa ngomong? Kita ajarin caranya. Oke, merem omongannya tadi, repeat di kepala. Kalau ada error, ulangi lagi di kepala. Sampai di kepala lancar, baru kita syuting. Syuting sekali lancar. Langsung. Kan diajarin tapi. Kebanyakan orang kan tidak diajarin. Cuma disuruh apa? Ingat-ingat ya. Hafalin ya. Hafalin tuh apa? How to hafalin kan nggak ada. Caranya gimana? Caranya gimana kan nggak ada. Bahkan dia nggak paham soal visualisasi mungkin ya. Iya, tapi kalau kita ajarin dulu, visualisasi, dulu visualisasi, ngomong, nanti kalau udah ini, gini, begitu tuh lancar, baru kita ini, kan diajarin gitu. Ya, NLP-nya dikeluarin tuh ke anak berarti ya? Harus dong. Buat apa? Buat apa kalau enggak? Ngapain belajar mahal-mahal gitu. Jadi ya memang orang tua harus support. Kalau ini balik lagi ke anak ya, anak itu tadi homeschooling ya? Homeschool, yes, homeschool. Kenapa nggak sekolah biasa aja gitu kan? Homeschool effortnya luar biasa juga. Effortnya luar biasa di awal, especially di awal. Oh, di awal? 2-3 tahun pertama, gila banget. Mamanya udah kayak teriak-teriak terus gitu. Oh, nyuruh bapaknya. Dampingin nih anak gitu. Untungnya mamanya, inilah, super mom lah. Super mom ya. Super mom lah, gitu. Strong ya. Yes, jadi alasan utama kenapa nggak sekolah sebenarnya adalah karena mindset. Gini, kalau saya itu kan praktisi NLP juga, jadi ngerti otak itu bekerjanya seperti apa gitu kan. Jadi itu background-nya dulu supaya ngerti gitu. Nah, saya melihat sebuah program yang mungkin kurang pas di otak anak saya ketika sekolah gitu. Contohnya begini, kita tuh sekolah, habis itu kalau liburan kan happy banget ya. Betul. Namanya liburan, mau lebaran kayak mau Natal kayak mau apapun itu kan happy banget, bisa jalan-jalan dan sebagainya. Yang artinya dalam state of mind anak itu, liburan sama dengan happy, sekolah sama dengan beban. Betul, secara tidak langsung seperti itu. Secara tidak langsung mau nggak mau, liburan kurang seminggu, seminggu lagi, kurang sehari, waduh besok masuk. Itu kan sudah feelingnya udah beda antara happy naik dan satu lagi turun. Jadi sekolah itu beban dan liburan itu happy. Sama pulang sekolah deh, yes, satu pelajaran lagi, jam 1 pulang itu happy. Tapi masuk itu beban. Makanya sampai orang kerja pun juga ada Thank God It's Friday, TGIF. Iya kan? Ada seperti itu. Nah, ketika itu diputar terus bertahun-tahun, kita sekolah 18 tahun loh. Kalau dari TK sampai kuliah, itu 18 tahun. Ketika tiap hari diputar kayak begitu, itu jadi program di kepala kita bahwa belajar itu beban. Dan jalan-jalan dan sebagainya itu jadi happy. Artinya adalah most people, lihat aja hasilnya. Setelah sekolah, selesai, nggak belajar lagi. Kecuali tuntutan pekerjaan. Tuntutan itu beban. Maka mau nggak mau, dia harus belajar untuk naikin income. Tapi in general, ketika tidak ada apa-apa, dia nggak akan belajar. Itu mindset yang buat saya kayak, wah belajar tuh harusnya seumur hidup tuh, bukan cuma waktu di sekolah aja, tapi justru itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekolah, kalau ditilik dari historinya, dia diciptakan, bukan sekolah ya, tetapi lebih ke kampus. Itu diciptakan abad 18, 19 pertengahan, tahun 1850-an. Diciptakannya sekolah itu, sekolah formal itu adalah di industri revolusi industri. Nah, industri ya, itu di era industrial lah. Nah, di era industrial semua bangsa-bangsa negara-negara di Eropa dan di Amerika ini industrinya lagi naik dan butuh karyawan. Sehingga diciptakan sekolah formal itu untuk membuat standarisasi karyawan yang harus dikasih materi yang sama, diuji kompetensi yang sama. Ujian itu menentukan dia layak atau tidak untuk jadi karyawan. Tujuannya karyawan saat itu. Karyawan saat itu. Nah, hari ini itu tidak berubah. Itu memang diciptakan sejak 1850-an dari dulu sampai sekarang. Patternnya sama 200 gitu. tahun, iya, sama gitu. Hampir 200 tahun tuh sama. Makanya lulusan dari sekolah itu pertanyaan cuma 2. Ada loker nggak? Ada lowongan kerjaan nggak? Kalau saya nanya, kenapa nggak create bisnis sendiri? 1, nggak tahu ide bisnis apa. Kedua, nggak punya modal. Kenapa nggak punya modal? Dia jawabannya nggak punya modal. Karena di kepala dia, ini produk era industrial. Dimana kalau bikin pabrik zaman dulu itu butuh modal.
Ya kan, bikin pabrik butuh modal, jualan barang juga butuh modal. Maka di kepala dia butuh modal. Aku nggak punya modal buat bisnis sendiri. Hari ini creator ekonomi, kita butuhnya attention, bukan produk. Kita bisa datangin attention, produknya bisa, lu punya produk gua jualin, lu punya produk gua jualin, gampang. Nyusul, produk nyusul. Iya, gampang sekali gitu kan. Nah, jadi produk bukan lagi sesuatu yang susah. Tapi kalau di era itu, memang produk base tahun itu gitu. Nah, jadi dari situ, aku ngeliatnya kayak, wah ini sekolah udah mindsetnya kayak begitu, terus di label, di ranking lagi, lu bodoh, lu pinter begitu, gagal dimarahin lagi. Anak saya gagal ya oke, udah sekali gagal, oke, nggak masalah, nggak ada yang marahin dia gagal, coba aja terus itu mindset kayak misalkan anak saya tuh nggak pakai kata susah tuh di ban di rumah, jadi nggak boleh ngomong susah gitu, nggak boleh. Jadi waktu itu sempat waktu masih kecil dia ngomong susah gitu, saya ambil ini nih, saya ambil tisu gini, habis itu saya tulis nih katanya susah gitu, oke? Saya kasih ke dia, baca nih apa? Susah, kata dia. Buang. Susah di mana? Tempat sampah. Jadi di kepala sekarang dia itu susah itu di tempat sampah. Tapi harus ada kata penggantinya. Kata penggantinya adalah tricky atau challenging. Nah, susah itu artinya udah kayak aku nggak mampu. Tapi tricky atau challenging itu curiosity, itu penasaran. Sehingga dia akan kalau challenging ya Pak, ini mesti diapain lagi ya ini. Kan ini gitu. Mindset lah ya. Ini mindset semuanya. Nah, kalau ada orang yang bilang kayak, Dan, nanti sosialisasi lah, etika lah, manner lah, kan nggak diajarin gitu. Saya balik bilang, lu bapaknya kemana aja, masa etika nggak diajarin? Itu kan bapaknya perlu dampingin, ngajarin. Etika urusan orang tua, bukan urusan sekolah. Oh, justru di luar bisa lebih berbahaya ya? Berbahaya sekali. Lu sekarang gini, kalau di sekolah, anaknya bertengkar, mannernya, etikanya nggak karuan, yang dipanggil siapa? Orang tua. Orang tuanya datang, lu anak lu kok gini gitu kan? Bukan kalau etika dan mannernya berantakan, terus sekolah bilang, udah gua beresin, anak lu udah bagus. Orang tua dipanggil. Enggak, orang tuanya dipanggil loh. Sementara orang tuanya bilangnya sekolah lu tanggung jawab ngajarin etika. Artinya ada gap kan? Orang tua lepas ke sekolah, sekolahnya ini urusan orang tua. Tunjuk-tunjukkan kan? There's a gap. Makanya etika-etika ini akhirnya ya masyarakat kita yang secara luas, nggak semua orang, tapi secara luas yang orang tuanya mungkin nggak ngajarin ya jadinya berantakan di situnya. Nggak ngajarin tuh malas ngajarin. Nggak tahu cara ngajarinya. Atau tidak melakukan itu. Yes, karena malas. Nah, saya berinvestasi ke anak memang. Jadi anak saya disiplin. Kalau amat waktu super disiplin, itu ada caranya ngajarinnya. Jadi mulai umur 3 tahun, itu saya kasih timer dapur. Ada timernya. Nonton TV di timer. Main game di timer. Semuanya ada timernya. Jadi dia, gini, kalau seorang anak disiplin karena takut, itu bukan disiplin. Karena begitu takutnya hilang, disiplinnya hilang. Masuk sekolah jam 7 pagi, misalnya. Kalau nggak masuk sekolah, disetrap, dihukum gitu kan. Itu karena takut itu? Itu karena takut. Begitu sudah nggak ada setrapan, dia nggak on time lagi gitu. Orang tuanya nyuruh kayak, ayo waktunya makan, ayo waktunya mandi. Orang tuanya pergi ke luar negeri, anaknya nggak makan nggak mandi. Main game terus. Iya kan, itu yang terjadi karena perintah untuk disiplinnya dari eksternal. Nah, kalau saya pakai timer dapur, dia terbiasa internal ada clocknya. Ini waktunya apa tuh internal ada clocknya semuanya. Nah, itu saya mau build itu. Jadi saya nggak mau nyuruh. Tahu kan waktunya apa kan? Tahu dia. Gitu sih. Jadi itu yang bikin akhirnya secara internal dia jalan, kemudian dia jadi disiplin sendiri. Ya, hal-hal kayak begitu yang saya pikir bahwa ini loh homeschool tuh enaknya di situ gitu. Dan lagi sebenarnya kalau dibilang sekolahan itu adalah set of ini ya, kurikulum itu kan set of education. Urutannya sudah disusun oleh pemerintah supaya kamu survive, bisa bekerja dan menghasilkan dan hidup lah. Itu kan sudah ada urutannya. Kalau saya pribadi punya set of my own rule, ini loh edukasi yang harusnya kamu ambil untuk anak, ya kan nggak apa-apa. Isinya misalkan anak saya itu ada financial literacy, robotik, coding, public speaking, bahasa Mandarin, bahasa Inggris nggak, bahasa Mandarin. Oke kan, maksudnya saya ngeset sendiri gitu, banyak sih, ada musik, ada sport, ada apa gitu. Yang bapaknya dulu waktu kecil belum sempet gitu ya. Iya, dia belajar gitu. Saya nggak baca robotik, saya nggak baca ini gitu kan. Jadi ya, tapi kan itu bagus, hal yang positif ya, bukan hal yang negatif. Bukan cita-cita orang tua yang nggak kecapai, tapi lebih ke ini seandainya kalau gua tahu ini lebih awal, itu lebih bagus. Itu yang set ya? Iya. Anak sekolah dibilang sosialisasi bagus, coba anak sekolah ditanya diam semua. Nggak ada yang mau nanya dong. Malu ya? Iya kan? Takut salah. Nah, kayak gitu-gitu.
Ya itu yang membedakan, akhirnya saya milih ya udah homeschool, saya ajarin sendiri, saya lihat aja kekurangannya di mana ya. Dia ngomong susah, oh oke, susahnya dibenerin. Tapi balik lagi, ini bukan berarti kalau saya ngomong gini ini untuk semua orang. Ini kan saya yang ngelakuin itu. Dan bisa dilakukan. Karena saya juga bisa ngajarinya, saya telaten, istri saya juga telaten ngajarinya gitu kan. Memang perlu waktu ya untuk mendampingi ya, perlu effort ya. Tapi terutama di awal ya. Terutama di awal. Tapi kalau ditanya kan sama, kita kerja untuk apa? Katanya untuk anak, untuk keluarga gitu kan. Punya planning untuk bisnis, punya planning untuk financial. Tapi anak punya ini nggak, planning nggak untuk anak? Oke. Iya kan? Jangan cuma dibiarin aja. Saya kemarin sempat diundang ke sebuah acara launching kampus. Ketemuan sama parent meeting. Sama, pertanyaannya adalah, saya nanya, anakmu sukanya apa? Mau ngambil jurusan apa? Orang tuanya semua nggak tahu loh anaknya sukanya apa. Saya nggak tahu tuh anaknya suka apa. Kemarin aku tanyain, anakku juga bingung dia sukanya apa. Nah itu kan berarti kan nggak jelas semuanya itu. Orang ngobrol berarti ya. Tapi anaknya juga nggak tahu sukanya apa. Oh, berarti belum diarahkan. Dalami, belum diarahkan. Ya. Minimal suka jadi orang kaya kan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya kan. Kan tujuannya gitu kan kebanyakan. Iya. Ada yang bilang kayak, dan sekolah itu bukan cuma untuk cari duit. Tapi setelah kita selesai sekolah, fokus kita cari duit loh. Iya. Terus gini, di sekolah itu semua diajarkan untuk sama, karena ujiannya kan sama. Ya kan, menghafalkan materi yang sama, ujiannya sama. Oke? Begitu kita selesai, kita harus jadi berbeda loh. Iya, punya positioning kan? Harus punya positioning, nggak diajarin. Kan? Itu nggak diajarin. Yang diajarin 18 tahun adalah sama. Different berarti kamu anak aneh, dibully. Tapi begitu keluar, tuntutannya harus different. Karena sama nggak laku. Mati nggak? Iya. Kalau soal sosialisasi gimana nanti? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Masalah. Karena Wardah ini mengajarkan juga kan tentang sosialisasi ya? Nggak ada masalah. Nggak usah diajarin, nggak ada masalah anak saya. Nggak yang diajarin gitu, nggak. Artinya nanti kalau udah besar ya lepas ya, hidup aja, jalan kan seperti biasa kan gitu ya? Kalau misalkan nanti nggak punya teman, itu yang rada mitos sih kalau untuk hubungannya untuk kerja. Karena saya pun kerja begini ya, rekan kerja itu bukan dari teman SD, bukan dari teman SMP, nggak ada satupun. Iya. Temannya profesional semua. Kebanyakan ya kita ketemu juga di workshop gitu. Betul. Bukan teman SMA gitu. Artinya posisi kita ketika sudah dewasa, circle kita tuh berbeda dengan circle waktu dulu. Iya. Itu yang sebenarnya kan? Iya. Jarang-jarang yang circle-nya masih bukan berarti bahwa kalau saya nggak sekolah nanti saya nggak punya circle untuk kerja gitu, nggak ada hubungannya. Kan kita bisa cari network baru, nggak ada masalah sebenarnya. Ini gitu ketika mengutarakan ini rame dong netizen. Oh, rame sekali gitu. Kayak ada yang kayak, wah, anakmu akan kehilangan momen reunian. Itu seru banget loh. Buat orang yang pernah reunian itu mungkin seru, tapi buat orang yang tidak pernah reunian sama sekali itu bukan masalah kok buat dia. Baik-baik saja gitu. Baik-baik saja kok. Ya kan, dia nggak tahu juga, dia ya baik-baik aja gitu. Oh, reunian rame, oh iya rame, udah gitu aja. Yang namanya missing itu kalau sudah ngicipin terus nggak ada lagi, itu missing tuh. Tapi kalau nggak pernah reunian terus nggak pernah semuanya, ya nggak apa-apa. Toh dia juga punya teman yang seru kok. Tuh, kayak kita makan makanan enak aja, di sana ada makanan enak. Kita belum nyicipin, ya hidup kita baik-baik aja kan. Baik-baik aja sebenarnya. Beda kalau udah nyobain, ya, itu tuh makanan itu. Itu maksudnya. Itu ya, jadi maksudnya kayak tadi ya bicara wisuda ataupun ya tadi networking ya, emang networking nggak ada masalah. Nggak ada masalah juga. Ikut ya. Idea Cloud. Iya, bisa kan? Bisa. Dengan ikut Idea Cloud atau ikutan workshop lain pun, circle-nya langsung dapet kan? Dapat. Community ya. Kalau saya kan aktif di komunitas juga sama gitu, itu kan bisa membantu juga kan untuk networking kan. Makanya balik lagi sekali lagi sih, ini bukan untuk semua orang, ini cuman karena saya ditanya. Ya, karena ditanya dan works ya, dan works kan. Buat saya works. Nah, artinya ini Sobat Kainunan ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Iya. Saya nggak nyuruh teman-teman untuk kayak saya gitu, enggak. Ini bukan edukasi untuk homeschooling ya, bukan. bukan. Ini cuman tadi karena lagi berdiskusi tentang sekolah ataupun tadi ya, untuk meningkatkan pendidikan Kode ini seperti apa. Karena kan ada yang lewat jalur sekolah, S1, S2, dan sebagainya. Ya, gitu nggak kan. salah juga sih. Nggak salah juga, kan ada yang sukses juga kan di bidang. Iya. Dan memang dibutuhkan juga kan, mungkin orang-orang seperti itu. Iya, karena ketika kita rekrutmen orang kan, lulusan kampus mana gitu kan. Iya. Itu dibutuhkan juga. Jadi saling melengkapi lah ya. It's pro and cons. Ya, pro and cons. Dan tiap orang kan punya pemahamannya masing-masing. Punya mimpinya sendiri-sendiri lah. Punya mimpi masing-masing dan itu ya bisa dijalani gitu. Ya. Karena ini kalau melihat kita kembali ke Rich Creator ya, itu future-nya tuh seperti apa sih? Sejauh mana? Apakah memang, wah ini kan kalau bicara ini kan ada masanya ya? Ya. Itu kreator tuh seperti apa sih kalau Kode ini
melihat masanya. Tapi masih jauh banget di Indonesia itu kan kalau dibandingkan dengan di Amerika itu ketinggalannya itu sekitar 15 sampai 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Let's say Amazon itu muncul tahun 95, eBay kalau nggak salah 96, eBay. Tokopedia di Indonesia tahun 2009. Oh, agak jauh ya. Jauh ya, berapa tahun itu? 15, 16 tahun, 17 tahun, hampir 20 tahun. Jadi 15 sampai segitu. Di Amerika, top terkaya dunia Amerika itu 7-nya teknologi. Di Indonesia top 10-nya kagak ada teknologi sama sekali. Awalnya? Sampai sekarang kan mana ada? Hilang lagi. Siapa teknologi? Top 10 nggak ada. Nggak ada teknologinya. Berarti gitu. belum nanti ada yang muncul nanti? Iya, semoga gitu. Peluang lah. Peluang. Tapi intinya adalah Indonesia itu masih kayak ketinggalan jauh banget. Nah, kita lihat ke situ aja. Akan ke sana sih pelan-pelan sebenarnya. Cuman Indonesia itu kebanyakan, buat saya pribadi sih ya, ini akan jadi peluang yang akan growing. Kenapa? Karena ini kan jualan edukasi sebenarnya. Risk Creator kan jualan edukasi. Edukasi di Indonesia itu masih terlalu bawah sekali. Karena literasi baca di Indonesia itu termasuk ranking paling bawah. Itu satu. Kedua, di Amerika, kenapa majunya lebih cepat? Karena di Amerika itu orangnya mau belajar. Pertanyaannya, kenapa mau belajar dan di Indonesia tidak mau belajar? Jawabannya adalah karena di Indonesia itu biaya tenaga kerja itu masih super cheap, murah sekali. Kita mau ngecat ruangan, panggil orang kan? Ya, betul. Kasih 100.000 jadi ini. Betul. Coba kalau di Amerika ini berapa banyak? Mahal sekali. Sehingga orang akhirnya belajar ngecat sendiri. Kita lihat kan di orang di Amerika kan rumah dicat sendiri gitu. Karena kalau nyuruh orang itu very expensive. Asisten rumah tangga misalkan di Indonesia masih murah. Di Amerika punya asisten rumah tangga gaji kita habis. Iya, orang kaya berarti. Orang super kaya kalau sudah sampai full time gitu. Kalau enggak ya paling datang harian 2 hari sekali. Neni gitu ya. 3 hari sekali gitu kan. Nah, di Indonesia itu negara berkembang. Amerika negara maju. Di Indonesia itu pelan-pelan mulai naik biaya hidup. Kita udah lihat lah inflasinya udah mulai mahal, kemudian ya pajak akan naik. Pajak yang dulu 10% naik 11% PPN dan seterusnya akan mulai naik terus. Sehingga ketika nanti semuanya ini akan menjadi mahal dan tidak affordable lagi, orang tidak mampu untuk konsum itu lagi, maka mau nggak mau mereka akan belajar. Karena kalau nyuruh orang akan lebih mahal. Nah, saat itulah edukasi akan meledak. Jadi hari ini masih benar-benar di bawah banget. Hanya orang yang semangat, yang mau belajar gitu. Yang aware dan mau. Tapi lama-lama nggak bisa. Lama-lama akan mahal. Akan ke sana. Sehingga semuanya akan belajar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa digital product? Indonesia sama Amerika sama China, itu Indonesia itu negaranya kepulauan. Karena negaranya kepulauan, maka logistik jadi mahal. Statistiknya logistik di Indonesia itu memakan 23% dari GDP atau apa ya kemarin statistiknya saya lupa. Pokoknya angkanya 23 sampai 24% lah untuk biaya logistik aja. China itu cuma 13%, kalau 14%. Jadi separuh. Jadi dari biaya bahannya aja mungkin udah super murah sekali karena itu semua. Indonesia gini, di Amerika ujung ke ujung harganya sama barangnya. China sama kurang lebih. Indonesia, Jakarta sama Papua sama nggak? Banget. Harganya beda banget. Karena kepulauan gitu. Jadi kita kalau bersaing di ranah produk fisik, saingannya kayak begitu. Sama lokal aja perang harga nanti. Karena nggak bisa kita. Nah, digital product di mata saya itu jadi peluang kita untuk bisa mendapatkan income yang besar. Ya, aksesnya dari mana aja ya? Karena bisa dijualnya nggak cuma di Indonesia tapi ke luar negeri. Hari ini sudah ada AI untuk kita ngobrol kayak begini, bahasa Indonesia itu bisa dibuat bahasa Rusia, bahasa China, bahasa apapun lah itu bisa pakai AI. Artinya adalah kita cuma butuh expertise sama inilah creativity. Nah, creativity Indonesia punya. Jadi cuma pakai creativity aja kita bisa jualan di Indonesia dan di luar negeri sebenarnya. Jadi Indonesia aja market itu besar sekali memang, tapi di luar negeri kita bisa ke sana. Cuman creativity Indonesia ini kebanyakan dipakai hal-hal yang nggak benar. Netflix ketengan coba. Iya, dijual kan di iya kan di toko. Itu kan sebenarnya ilegal gitu loh. Tapi kita tuh kreatifnya ke sana. Nggak kreatif yang bermanfaat. Gitu. Bermanfaat buat yang ini, yang beli saat itu. Melihatnya apa ya? Kreatifnya berhemat. Bukan menambah income. Padahal berhemat tuh buat saya menyakitkan sebenarnya. Iya kan? Nggak suka kan hemat kan? Nggak suka. Suka spending income besar kan? Iya. Terbatas soalnya. Terbatas. Kan? Tahunya gitu cuma seminggu bermasalah akunnya kan. Nah, kayak gitu tuh. Ya, jadi sebenarnya kalau ngeliat ke depannya akan maju. Edukasi, risk creator akan maju. Cuman tinggal mindset orang Indonesianya aja mau belajar, mau ya yang bener lah mikirnya. Itu sih.
menurut saya akan memang kan sih. Ko Denny banyak di area edukasi kan, lebih mengedukasi orang juga kan, tujuannya mengingatkan masyarakat Indonesia juga agar lebih aware dan lebih maju ya, seperti itu ya Ko Denny. Iya, belajar memang. Dan itu ada biayanya memang. Nah, itu dia. Gitu. Kan kita pengen kaya ya investasi layar ke atas kan. Layar ke atas. Iya. Ko Denny minta tips dong buat sobat Kang Ridwan yang ingin menjadi seorang risk creator. Belajar, update knowledge. Kang Ridwan tadi bilang bahwa kita belajar itu untuk update ini ke atas kan, berarti kan kita istilahnya investasi otak ke atas gitu kan. Cuman memang banyak orang di Indonesia itu yang tidak mau invest ke sesuatu yang memang jarang dipakai sih, jadi otaknya jangan dipakai. Jadi kalau tahu bahwa ini bakal sering dipakai, biasanya ya saran saya adalah memang untuk belajar. Terus jangan banyak-banyak galau dan sebagainya. Hidup itu susah gitu. Kemarin saya bilang bahwa hidup ciptaan Tuhan itu tidak seberat hidup ciptaanmu. Hidup ciptaan Tuhan tidak seberat hidup ciptaanmu. Iya, kita meng-create hidup kita tuh di sini sebenarnya gitu. Hidup tuh susah banget, inilah itulah, itu kan sebenarnya mindset kan. Jadi maksudnya kita banyak mental block ya, mindset gitu di kepala mindset kita yang kayaknya hidup itu berat sekali. Kita nyeting sendiri. Iya, kita nyeting sendiri. Kita bilang ini susah, itu susah, ini susah karena bahasa kita sendiri. Makanya saya ngingetin kan, hidup ciptaan Tuhan itu tidak seberat hidup ciptaanmu. Kamu meng-create your own reality. Iya. Jadi kita bikin masalah sendiri ceritanya. Iya, ciptaan sendiri gitu. Ko Denny, makasih banyak nih udah sharing. Tapi saya mau minta tolong satu lagi nih. Siap. Iya. Saya tuh mau unboxing. Ya, ayo, belum pernah dibuka nih. Ini segelnya tuh masih gini nih tuh. Masih segelan. Masih segelan. Dari kemarin nunggu kata udah berdebu atau enggak di dalamnya nih. Ini udah 200.000. Iya, udah 200.000. 200.000 ini. Boleh Ko Denny yang bukain deh. Oke. Sip. Mantap. Buat guru saya nih yang ngomporin. Ini mantap ini. Ya, ini saya nggak tahu juga cara bukanya gimana. Nggak bisa dibuka. Ini harusnya gini nih. Sebentar, ininya aja nggak bisa. Atau digini nih kak. Gitu aja udah sip. Satu lagi. Satu lagi kayaknya ada nih. Oh, ada lagi nih. Anak saya nanyain kapan unboxing katanya. Belum unboxing. Ini Ko Denny. Wah. Wih. Ini baru pertama kali nih buka nih. Sebentar. Oh iya. Nih. Kameranya di sana. Oh, sip. Kang Ridwan Official. Keren nih, Kang Ridwan Official. For passing 100.000 subscriber. Congratulations. Ya, makasih Ko Denny. Sama-sama. Wah. Ini seru nih. Akhirnya. Ini akhirnya. Padahal udah 200.000 loh ya. Ini 100.000 ini. Ini memang benar-benar nungguin saya. Nanti kita sejuta. Mantap. Siap. Ko Denny makasih udah bantu unboxing ya. Sama-sama. Nungguinnya 100.000. Nungguin 100.000 teman-teman. Iya. Mesti belajar sama Kang Ridwan gimana cara ngebangun channel nih. Iya. Ini gurunya. Oke, Ko Denny, makasih banyak ya sekali lagi ya. Sukses selalu dan sehat selalu ya Ko Denny ya. Thank you. Thank you. Thank you.